Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama sekali kami ingin mengucapkan terima kasih kepada Ibu Dr. Elvira Lutan MSI AKSIE selaku dosen pengampu mata kuliah Etika Bisnis dan Profesi serta rekan-rekan seperjuangan yang telah memberikan kami kesempatan untuk mengkritisi sebuah artikel. Kami kelompok 7 yang beranggotakan saya, Sari Fadilah, dan rekan saya, Siti Fatimah binti Lokman. Pada kesempatan kali ini, kami akan mencoba menjelaskan secara rinci mengenai sebuah artikel yang berjudul Do Credible Firms Perform Better in Emerging Markets? Evidence from China. Pada kesempatan ini, saya akan mencoba menjelaskan bagian pertama dari artikel ini. Abstrak. Penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa kredibilitas perusahaan akan dikaitkan dengan kinerja keuangan perusahaan di negara maju. Perhatian yang terus meningkat terhadap kredibilitas perusahaan dibuktikan dalam beberapa tahun terakhir, terutama masih adanya skandal keuangan, hilangnya kepercayaan investor dan kerusakan reputasi pada lembaga keuangan yang disebabkan oleh krisis pinjaman subprime yang baru-baru ini mengakibatkan kehancuran ekonomi. Penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa ketika perusahaan mengembangkan identitas dan citra mereka, reputasi dan kredibilitas menjadi komponen kunci dari strategi manajerial strategis mereka, dan kredibilitas perusahaan berkorelasi positif dengan hasil keuangan. Kredibilitas perusahaan juga menjadi lebih penting di pasar negara berkembang dengan berkembangnya sistem perusahaan dan pasar keuangan mereka. Mengambil Cina sebagai contoh, selama 2 dekade terakhir, ia mengalami tingkat pertumbuhan dan perubahan struktural yang mencengangkan. Kredibilitas dan reputasi perusahaan telah menjadi perhatian utama bagi sebagian besar perusahaan yang beroperasi di pasar Cina. Perusahaan multinasional asing besar telah menunjukkan melalui perilaku mereka bahwa mereka percaya reputasi perusahaan sebagai aset yang signifikan di Cina. Pada saat yang sama, beberapa perusahaan Cina lokal tampaknya memahami kebutuhan untuk membangun reputasi yang kuat secara nasional. Namun, belum semua perusahaan yang menyadari pentingnya kredibilitas perusahaan dan reputasi perusahaan di Cina. Sebuah survei baru-baru ini mengungkapkan bahwa 90% dari perusahaan yang disurvei telah memberikan kontribusi yang signifikan terhadap pembangunan ekonomi di Cina. Tetapi sekitar 22% telah memenuhi tanggung jawab sosial mereka sesuai dengan keuntungan yang mereka hasilkan. Selain itu, masyarakat di seluruh dunia dikejutkan dengan skandal melamin yang dipicu oleh susu bubuk Sanlu, produk dari kelompok Sanlu. Dalam hal ini, perusahaan mengejar kepentingan keuangan dengan mengorbankan kesehatan manusia dan tentu saja reputasi mereka sendiri. Semua kasus ini membuat kredibilitas perusahaan menjadi fokus nasional. Apakah kredibilitas perusahaan yang menguntungkan atau reputasi perusahaan meningkatkan kinerja perusahaan di pasar negara berkembang seperti Cina? Jawabannya akan memandu perilaku tidak hanya perusahaan Cina lokal, tetapi juga perusahaan multinasional yang beroperasi di pasar Cina, karena kredibilitas perusahaan menjadi lebih penting dari sebelumnya di pasar negara berkembang. 2. Tinjauan literatur. Kredibilitas perusahaan merupakan salah satu dimensi utama reputasi perusahaan. Kredibilitas perusahaan mencerminkan sejauh mana investor mempercayai laporan keuangan dan pengungkapan perusahaan lainnya. Pada artikel ini, kredibilitas perusahaan mencakup keandalan pelaporan keuangan perusahaan dan efektivitas tata kelola perusahaan. Pengaruh kredibilitas perusahaan atau reputasi perusahaan pada kinerja perusahaan dalam konteks negara maju telah didokumentasikan secara luas dalam literatur ini. Memberikan garis besar komprehensif dari banyak studi penelitian empiris, kritik, dan ulasan telah meneliti hubungan ini di berbagai negara-negara maju dengan hasil yang dikonfirmasi dari hubungan positif antara kredibilitas perusahaan, reputasi perusahaan, dan kinerja perusahaan. Menurut pandangan berbasis sumber daya, perusahaan dengan aset yang berharga dan langka memiliki keunggulan kompetitif dan dapat berharap untuk mendapatkan pengembalian yang unggul.
Dalam menggaris penalaran ini, asal tidak berwujud seperti kredibilitas dan reputasi yang baik sangat penting karena potensi mereka untuk penciptaan nilai. Tetapi karena karakter tidak berwujud mereka, membuat replikasi oleh perusahaan yang bersaing jauh lebih sulit. Dengan demikian, banyak penelitian mengkonfirmasi manfaat yang diharapkan terkait dengan reputasi yang baik. Mereka menemukan bahwa reputasi yang menguntungkan mendorong manfaat keuangan khusus bagi perusahaan dengan mengurangi mobilitas saingan industri, dengan menarik karyawan berpendidikan tinggi, dengan produktivitas yang lebih tinggi, dan dengan mendapatkan akses ke lebih banyak sumber daya, dan dengan meningkatkan loyalitas pelanggan atau memungkinkan perusahaan untuk membebankan harga yang lebih tinggi pada produk layanan mereka. Meskipun hubungan antara kredibilitas perusahaan, reputasi, dan kinerja telah direkomendasikan secara luas di negara-negara maju, penelitian di bidang ini masih cukup terbatas di negara-negara berkembang. Terlepas dari kebutuhan akan kredibilitas perusahaan dan penelitian reputasi di negara-negara berkembang, melalui survei terhadap 122 pemimpin bisnis Cina, Sunman menemukan bahwa CEO Cina sekarang menganggap CSR dan reputasi perusahaan sebagai faktor kunci dalam membangun merek dan pelanggan yang sukses, dipandang sebagai kekuatan paling berpengaruh yang mempengaruhi reputasi perusahaan. Ketiga, model dan hipotesis untuk diuji. 4 tahap model penilaian berdasarkan et al. Dowling. Di antaranya, tahap pertama, penggerak nilai perusahaan. Tahap 2, indikator keuangan. Tahap 3, nilai intrinsik. Tahap 4, dari nilai perusahaan hingga harga saham. Kita masuk penjelasan tahap pertama, penggerak nilai perusahaan. Pada tingkat strategis, nilai perusahaan diciptakan dengan mengatasi 3 keharusan dasar. Berinvestasi untuk mencapai pengembalian yang melebihi biaya modal atau laba, menumbuhkan bisnis atau pertumbuhan, dan mengelola risiko. Reputasi perusahaan yang baik dapat meningkatkan penggerak nilai perusahaan dengan meningkatkan penjualan dari pasar saat ini, mendorong pertumbuhan di masa depan dengan membantu perusahaan berekspansi ke produk baru, dan menurunkan risiko berbisnis dengan perusahaan. Tahap 2, yaitunya indikator keuangan. Pada tahap ini, kita membahas pertanyaan tentang bagaimana reputasi perusahaan yang baik mempengaruhi 3 pendorong nilai utama, di antaranya laba atau pengembalian, pertumbuhan, dan risiko, serta memanifestasikannya ke dalam indikator keuangan masa depan seperti margin laba bersih, ROE, dan pertumbuhan penjualan. Sebelum masuk pada pembahasan tahap ketiga, terlebih dahulu kita akan membahas pengaruh reputasi pada penjualan. Reputasi perusahaan yang baik mempengaruhi penjualan dalam beberapa cara. Pertama, reputasi meningkatkan pendapatan penjualan. Karena konsumen dalam beberapa situasi tidak dapat mengetahui kualitas barang yang ditawarkan untuk dijual sebelum membeli, reputasi yang kuat dapat menandakan kualitas yang mendasari produk perusahaan. Dengan demikian, reputasi yang baik membantu meningkatkan pendapatan penjualan melalui salah satu atau lebih dari mekanisme berikut: meningkatkan jumlah dan loyalitas pelanggan, meningkatkan volume yang dibeli oleh setiap pelanggan, meningkatkan harga premium yang diperoleh relatif terhadap produk dan layanan yang kompetitif, memperkuat kepuasan pelanggan dan menjawab setiap ketidakpuasan pelanggan yang terisolasi, mengurangi kepekaan terhadap kenaikan harga, dan mengurangi efek dari diskon harga oleh pesaing, terutama dengan pelanggan setia. Yang kedua, kredibilitas perusahaan yang positif dan reputasi perusahaan juga membantu meningkatkan pertumbuhan penjualan. Ketika sebuah perusahaan menggunakan namanya sebagai merek payung untuk produk dan layanannya, reputasi perusahaannya juga ditandai dengan nama perusahaan.
Dengan demikian, perusahaan dengan reputasi yang baik dapat memanfaatkan aset tidak berwujud ini dengan meluncurkan produk dan layanan baru dan serta memasarkannya di bawah merek perusahaan mereka. Terakhir, reputasi perusahaan yang baik juga mampu membantu menurunkan varians penjualan. Merek dan reputasi penjualan yang baik seringkali bertanggung jawab atas loyalitas pelanggan yang lebih besar. Ini dapat membantu menghasilkan basis penjualan yang lebih stabil dan dengan demikian mengurangi varians dalam penjualan ketika kondisi ekonomi atau tindakan kompetitif bertentangan dengan perusahaan. Selanjutnya, pengaruh reputasi pada biaya. Reputasi perusahaan yang menguntungkan membantu mengurangi biaya melalui yang pertama, penurunan biaya dengan kontrak memungkinkan perusahaan untuk menegosiasikan persyaratan perdagangan yang lebih baik daripada pesaing yang kurang dihormati. Yang kedua, pengeluaran lebih sedikit untuk pemasaran dan peluncuran produk dan layanan baru dengan memungkinkan pembentukan hubungan dengan anggota saluran distribusi atau pengenalan nama mereka di antara konsumen sasaran. Yang ketiga, mendapatkan akses ke lebih banyak sumber daya modal dengan biaya lebih rendah, karena perusahaan dengan reputasi baik selalu dianggap sebagai entitas yang kurang berisiko untuk investasi dan menikmati peringkat kredit yang tinggi. Berdasarkan pembahasan di atas tentang bagaimana reputasi yang baik meningkatkan pendapatan penjualan dan biaya yang lebih rendah, kita dapat melihat bahwa perusahaan dengan kredibilitas dan reputasi yang baik harus lebih menguntungkan dan melaporkan ukuran kinerja berbasis akuntansi yang lebih baik daripada perusahaan lain. Jadi, kami mengusulkan hipotesis pertama kami, di mana perusahaan dengan CCI tinggi mencapai kinerja berbasis akuntansi yang relatif lebih baik daripada perusahaan dengan CCI rendah di Cina. Selanjutnya, tahap 3, nilai intrinsik. Dari sudut pandang investor, ada banyak jenis modal lain yang tergabung untuk membentuk total nilai intrinsik perusahaan. Ini biasanya disebut sebagai aset tidak berwujud. Bagian dari model penilaian perusahaan menyebutkan bahwa nilai intrinsik perusahaan terdiri dari berbagai jenis modal yang diperoleh, dikembangkan, dan digunakan. Di pasar yang kompetitif saat ini, perusahaan berusaha untuk membangun jenis modal lain seperti modal manusia atau karyawan, modal organisasi, contohnya itu merek dagang dan kekayaan intelektual, modal pelanggan, merek atau basis pelanggan, dan modal pemangku kepentingan atau kredibilitas perusahaan dan reputasi perusahaan untuk membedakan diri dari orang lain. Dalam literatur manajemen strategis, teori berbasis sumber daya perusahaan menunjukkan bahwa sumber daya yang sangat penting ini dapat menjadi sumber utama keunggulan kompetitif bagi banyak perusahaan. Sementara tahap 4 yaitu dari nilai perusahaan hingga harga saham. Dalam literatur akuntansi dan keuangan, Fama dan Friends tahun 1992 dan tahun 1995, dua pandangan berbeda disajikan tentang bagaimana harga saham perusahaan ditentukan. Satu pandangan menganggap pasar saham menjadi efisien dan informasi baru secara instan tercermin dalam harga saham perusahaan. Informasi baru ini dapat berasal dari luar perusahaan, misalnya laporan tentang industri perusahaan atau pesaing, atau di dalam perusahaan. Contohnya itu pertanyaan tentang prospek masa depan perusahaan. Pasar modal akan memperhitungkan setiap investasi yang meningkatkan modal reputasi ke dalam harga saham perusahaan. Pandangan lain menyatakan bahwa pasar saham tidak sempurna dan harga saham yang ditentukan oleh ketidaksempurnaan finansial seperti pendapatan tahunan perusahaan dan non-finansial seperti perkiraan analisis dan sentimen investor. Berdasarkan pandangan ini, harga saham bergerak terutama karena tekanan penawaran dan permintaan untuk saham tertentu, dan ini didorong oleh ekspektasi dan emosi investor.
Reputasi yang baik dapat berperan di sini dengan menumbuhkan emosi positif. Reputasi perusahaan yang baik adalah bagian dari nilai intrinsik perusahaan yang kemudian diperhitungkan dalam harga sahamnya. Dengan demikian, kedua pandangan valuasi harga saham tersebut dapat mengakomodasi pengaruh reputasi perusahaan yang baik. Kedua pandangan tersebut juga harus diterapkan di Cina karena pasar Cina itu efisien, sinyalnya kuat. Oleh karena itu, kami mengajukan hipotesis kedua kami di mana perusahaan dengan CCI tinggi mencapai kinerja berbasis pasar yang relatif lebih baik daripada perusahaan dengan CCI rendah di Cina. Yang keempat, yaitu metode. Yang pertama, sampel 101 perusahaan yang diidentifikasi dalam dua grup investasi, yang masing-masing disebut dengan grup CCI tinggi dan grup CCI rendah, yaitu 50 perusahaan tertinggi dan 51 perusahaan terendah pada tahun 2004. CCI dirumuskan melalui survei terhadap analis independen dan terlatih dari EORI. Dalam survei ini, analis diminta untuk mengevaluasi perusahaan yang berbeda dalam menanggapi 54 pertanyaan mengenai kualitas informasi keuangan perusahaan dan tata kelola perusahaan. Kuesioner didasarkan pada prinsip-prinsip akuntansi yang berlaku umum dan hukum perusahaan di Cina. Ini juga mengikuti prinsip-prinsip tata kelola perusahaan OECD, khususnya untuk negara-negara berkembang, dan kuesioner kredibilitas perusahaan yang dirilis oleh Universitas Columbia. Perusahaan yang dievaluasi diberi skor mulai dari 0 hingga 100 poin. Selanjutnya, sumber data. Data keuangan dan data harga pasar berasal dari Sinofin Database. Kelima, yaitu pengukuran variabel. Dalam mengembangkan penelitian, ada beberapa variabel untuk mengukur kinerja perusahaan, yaitu menggunakan pengukuran berbasis akuntansi dan pasar saham. Pengukuran kinerja berbasis akuntansi adalah margin laba bersih, kijang, dan pertumbuhan penjualan. Ukuran kinerja berbasis pasar adalah pengembalian yang disesuaikan pasar dan pengembalian total, dan juga mempertimbangkan variabel lain seperti aset, modal, pertumbuhan laba sebelum pajak, ROA, dan daya modal yang biasanya digunakan untuk mengukur kinerja. Sekian penjelasan dari saya. Untuk pengukuran variabel lebih lanjut akan dijelaskan oleh rekan saya, Siti Fatimah binti Lokman. Kepada Siti, dipersilahkan. Baiklah, terima kasih kepada moderator. Selanjutnya saya akan menjelaskan materi tentang CCI dan kinerja akuntansi. Yang mana penjelasannya adalah untuk membandingkan perbedaan kinerja akuntansi untuk perusahaan CCI tinggi dan rendah menggunakan dua alat statistik yang berbeda. Yang pertama, mereka memeriksa perbedaan kinerja antara perusahaan CCI tinggi dan rendah untuk tahun 1, tahun 2, dan tahun 3. Yang kedua, menyelidiki kemungkinan hubungan antara skor CCI atau dummy graph CCI dan kinerja perusahaan yang diukur dengan indikator kinerja menggunakan analisis regresi. Selanjutnya, menganalisis apakah ada hubungan langsung antara kinerja dan skor CCI. Model yang disusulkan termasuk margin, laba bersih, ROE atau pertumbuhan penjualan sebagainya, variabel independen dan skor CCI atau dummy graph, atau yang disebut yang mengambil nilai 1 jika perusahaan berada dalam grup CCI tinggi dan 0 sebaliknya. Sebagai variabel independen ukuran, pertumbuhan kinerja tinggi, industri, dan tahun juga dimasukkan sebagai variabel kontrol untuk menjaga faktor-faktor yang berhubungan dengan perusahaan ini tetap konstan. Bentuk L-log dari total nilai pasar dicatat sebagai ukuran atau size. Rasio PB sebagai ukuran pertumbuhan margin laba bersih tahun lalu, ROE pertumbuhan penjualan sebagai ukuran ketertinggalan kinerja, dan skor dan sektor kegiatan perusahaan sebagai ukuran industri atau industri dummy. Model regresi statistik industri adalah kinerja akuntansi. Selanjutnya,
Di sini dijelaskan CCI dan kinerja pasar. Ada dua ukuran berbasis saham untuk mengevaluasi kinerja perusahaan Cina. Langkah-langkah ini adalah sebagai berikut. Yang pertama, pengambilan rata-rata bulanan 1, 2, dan 3 tahun. Yang kedua, pengembalian saham penyesuaian pasar abnormal kumulatif dihitung berdasarkan pengembalian saham bulanan. Cara dihitung berdasarkan pengembalian saham bulanan mulai dari bulan pertama setelah tinggal rilis laporan tahunan. Selanjutnya, melakukan analisis regresi untuk menguji pengaruh kredibilitas perusahaan pada kinerja berbasis saham. Regresi kuadrat terkecil biasa atau OLS diperkenalkan menggunakan MR 1, 2, dan 3 tahun sebagai variabel dependen. Di sisi kanan regresi, kami memasukkan variabel dummy yang setara dengan 1 untuk perusahaan yang termasuk dalam kelompok CCI tinggi dan 0 jika tidak atau skor CCI perusahaan atau skor untuk menguji hubungan antara kinerja etis dan kinerja pasar. Kami juga memasukkan beberapa variabel kontrol, antara lain seperti pengembalian pasar di bulan T atau market mark, rasio ekuitas pasar terhadap buku atau PBI, rasio utang terhadap aset, log dari total nilai pasar, dan variabel dummy industri. Menurut hipotesis kami, Mr. dan skor I atau grup I harus berhubungan positif, jadi mengharapkan koefisien pada skor I atau grup I menjadi positif secara signifikan. Di sini dijelaskan hasil studi empiris, kesimpulan analisis univariat. Yang pertama, margin laba bersih. Hasilnya harus perusahaan CCI tinggi, besar, perusahaan CCI rendah selama 3 tahun secara signifikan dan perbedaannya berkurang seiring waktu. B sama dengan return on equity. Hasilnya harus perusahaan CCI tinggi, besar, perusahaan CCI rendah selama 3 tahun secara signifikan dan perbedaannya berkurang seiring waktu. C sama dengan pertumbuhan penjualan. Hasilnya harus perusahaan CCI tinggi, besar, perusahaan CCI rendah pada tahun 1 dan 2 dan tahun ketiga tetap lebih tinggi tapi tidak signifikan. Hasil regresi hubungan antara kinerja perusahaan dan skor CCI perusahaan atau kelompok dummy ditunjukkan pada tabel berikut. Sesuai dengan hipotesis kami, panel A menunjukkan bahwa koefisien untuk grup I atau skor I keduanya positif dan signifikan ketika margin laba bersih adalah variabel dependen. Hal ini menunjukkan bahwa perusahaan dengan CCI yang tinggi memiliki margin laba bersih yang lebih tinggi untuk 3 tahun ke depan. Size berhubungan positif dengan margin laba bersih masa depan dan hubungan antara variabel lain yang dipertimbangkan dan margin laba bersih tidak signifikan. Panel B dari tabel tersebut menunjukkan bahwa terdapat hubungan positif dan signifikan secara statistik antara grup I atau skor I dengan ROE masa depan. Ukuran berhubungan positif dengan ROE masa depan dan PB juga berhubungan positif dengan ROE masa depan. Seperti yang dipikirkan sebelumnya, lanjut ROE berhubungan negatif dengan ROE tahun berjalan. Panel C dari tabel berikut menunjukkan bahwa perusahaan dengan CCI tinggi memiliki pertumbuhan penjualan masa depan yang lebih tinggi karena hubungan antara grup I atau skor I dan pertumbuhan penjualan masa depan secara signifikan positif. Size juga berhubungan positif dengan pertumbuhan penjualan di masa depan, dan semua variabel kontrol lainnya dianggap tidak signifikan. Hasil berikut mendukung hipotesis 1. Kesimpulan tabel 3 analisis multivariated
adalah seperti berikut yang dijelaskan pada tabel ini. Di sini dijelaskan pada tabel tersebut itu panel A dari tabel 5 melaporkan nilai rata-rata ukuran kinerja berbasis saham untuk subsampel yang diurutkan berdasarkan skor CCI perusahaan. Sesuai dengan gambar tersebut, dalam dua pertama dari 3 tahun berikutnya, rata-rata MR perusahaan dengan skor CCI tinggi secara statistik lebih tinggi secara signifikan dibandingkan dengan skor CCI rendah, menunjukkan bahwa pasar mampu membedakan antara dua kelompok perusahaan. Selain itu, besarnya perbedaan MR antara kedua kelompok menjadi lebih kecil setiap tahun, menunjukkan bahwa selama bertahun-tahun, baik keuntungan dari perusahaan CCI tinggi menurun atau perusahaan CCI rendah meningkatkan kualitas laporan keuangan atau tata kelola perusahaan selanjutnya. Panel B, regresi ROE dari CCI dan variabel kontrol lainnya. Hasil grup atau skor berhubungan positif dan signifikan. Hasil size berhubungan positif. Keterangan tambahannya adalah legend ROE berhubungan negatif dengan ROE tahun sekarang. Panel C atau regresi pertumbuhan penjualan dari CCI dan variabel kontrol lainnya. Hasil grup atau skor berhubungan positif dan signifikan. Hasil size berhubungan positif. Keterangan tambahannya yaitu hubungan dengan variabel lain yang diperhitungkan dengan pertumbuhan penjualan tidak signifikan. Selanjutnya, kesimpulan figur 2 dan tabel berikut yaitu perbedaan kinerja pasar antara perusahaan CCI tinggi dan rendah. Panel Compound Stock Returns hasilnya yaitu perusahaan CCI tinggi menunjukkan kinerja berbasis saham lebih baik dibandingkan perusahaan CCI rendah. Panel A ada rata-rata return bulanan. Hasilnya perusahaan CCI tinggi besar dari perusahaan CCI rendah pada tahun 1 dan 2 secara signifikan, namun perbedaan berkurang seiring waktu. Panel B yaitu regresi return saham dari CCI dan variabel kontrol lainnya atau multivariable. Hasilnya yaitu perusahaan CCI tinggi besar dari perusahaan CCI rendah selama 3 tahun berturut-turut secara signifikan. Hasil ini mendukung hipotesis 2. Ditemukan hubungan yang positif dan signifikan antara kredibilitas perusahaan dan kinerja di Cina. Bukti yang ditemukan konsisten dengan stakeholder theory atau yang dijelaskan pada buku Cornell dan Shapiro tahun 1987. Stakeholder selain investor dan manajemen memiliki peran penting dalam kebijakan keuangan, membentuk link vital antara strategi perusahaan dan keuangan perusahaan. Berikutnya, implikasi. Analisis terhadap perusahaan terhadap di Cina mengungkapkan bahwa masalah kredibilitas yang dihadapi oleh perusahaan yaitu kualitas laba yang rendah dan tata kelola perusahaan yang buruk, atau skor tertinggi hanya 15,85. Secara signifikan mengganggu kinerja perusahaan serta efektivitas dan tata kelola dewan direksi. Membangun kredibilitas perusahaan adalah kunci keberhasilan reformasi di masa depan yang bertujuan untuk meningkatkan efisiensi pasar dan perlindungan investor di Cina. Hasil kami menunjukkan bahwa dengan latar belakang budaya, kelembagaan, hukum, ekonomi, dan etika yang berbeda, pasar berkembang yang kami periksa masih menunjukkan hubungan positif antara kredibilitas dan kinerja perusahaan. Seperti halnya rekan-rekan mereka yang maju. Hasil ini berarti tidak hanya untuk perusahaan lokal di pasar negara berkembang, tetapi juga untuk perusahaan
multinasional di pasar tersebut, karena menunjukkan bahwa menjadi kredibel kepada publik membantu menciptakan nilai perusahaan jangka panjang dan perusahaan yang beroperasi di Cina yang mencari keunggulan kompetitif di pasar. Pasar global dapat mempertimbangkan untuk memperkuat kredibilitas dan reputasi mereka untuk memastikan kinerja yang berkelanjutan. Keterbatasan dan arah untuk penelitian masa depan. Setidaknya ada dua keterbatasan penting dari penelitian ini. Pertama, hasil mungkin tidak dapat digeneralisasikan ke negara berkembang selain Cina, yang mungkin memiliki latar belakang budaya, hukum, ekonomi, dan etika yang berbeda. Baiklah, selanjutnya batasan penelitian. Batasan penelitian dalam penelitian ini tuh hasil penelitian mungkin tidak dapat digeneralisasikan untuk negara berkembang selain Cina yang mungkin memiliki budaya hukum, ekonomi serta latar belakang etis yang berbeda. Penelitian masa depan. Secara umum, studi ini menyediakan platform untuk penelitian masa depan dalam kredibilitas perusahaan di pasar negara berkembang. Memeriksa satu dimensi dari reputasi perusahaan menunjukkan bahwa ukuran keseluruhan dari reputasi perusahaan dikaitkan dengan kinerja di pasar negara berkembang dan bagaimana dan sejauh mana reputasi perusahaan mempengaruhi kinerja perusahaan di negara berkembang selain Cina adalah dua kemungkinan area yang harus ditangani oleh penelitian di masa depan. Baiklah, terima kasih. Sekian penjelasan dari saya kembalikan kepada moderator. Sekian review kritis artikel dari kelompok kami, kelompok 7. Apabila dalam penyampaian materi ada yang kurang berkenan, kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.